Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua siswaku? Semoga kalian semua sehat dan pastinya terus tetap semangat dalam belajarnya. Pada hari ini, kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang kedudukan garis terhadap lingkaran. Yang menjadi kompetensi dasar untuk pengetahuannya adalah menganalisis lingkaran secara analitik, dan untuk keterampilan yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lingkaran. Yang menjadi indikator pada pembelajaran hari ini adalah menentukan kedudukan garis terhadap lingkaran dan menentukan titik potong atau titik singgung antara garis dan lingkaran. Yang menjadi tujuan pembelajaran pada hari ini, siswa dapat memahami kedudukan garis terhadap lingkaran serta dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lingkaran melalui pembelajaran mandiri berbasis online dengan cara menggali informasi dari bahan ajar dan video pembelajaran yang diberikan dengan rasa gembira, jujur, aktif kreatif, serta dapat bertanggung jawab. Untuk lebih memahami materi pelajaran yang akan diberikan, silahkan kalian siapkan alat tulis untuk menggambar dari persamaan yang diberikan, yaitu persamaan lingkaran dan persamaan garis. Silahkan kalian gambarkan. Selanjutnya, uraiannya silahkan kalian simak video pembelajaran berikut ini. Untuk gambar yang pertama, di situ ada sebuah lingkaran dan ada sebuah garis. Kalau kita lihat gambar yang pertama, kedudukan garisnya terhadap lingkarannya, dia tidak menyentuh sama sekali lingkarannya. Garisnya tidak menyinggung lingkaran. Untuk gambar yang kedua, ada sebuah garis dan juga sebuah lingkaran, dimana kalau kita lihat garisnya menyinggung lingkaran. Saat dia menyinggung lingkaran, dia ada titik pertemuan antara garis dan lingkaran, atau sering juga disebut dengan titik singgung. Jadi dia bertemu di satu titik, maka disebut kedudukannya adalah bersinggungan. Untuk gambar yang ketiga, ada sebuah garis dan ada sebuah lingkaran, di mana garisnya bertemu di dua titik pada lingkaran, atau kita sebut juga kedudukan garisnya adalah berpotongan terhadap lingkaran. Di sini ibu misalkan saja ini lingkarannya, kebetulan ini jari-jarinya sama semua. Untuk kita mengetahui bagaimana kedudukan garis terhadap lingkaran, ada 3 buah kedudukannya. Yang pertama, tidak bersinggungan garisnya. Yang kedua, garisnya bersinggungan terhadap lingkaran. Yang ketiga, garisnya memotong lingkaran. Nah, selanjutnya bagaimana kita mengetahui kedudukan garis tersebut terhadap lingkaran? Apakah kita harus gambar dulu? Kalau harus kita gambar dulu, lebih ribet, kemudian waktunya juga lama, hanya untuk mengetahui kedudukan titiknya, jadi membutuhkan waktu yang sangat lama, jadi tidak praktis lagi. Jadi untuk mengetahui bagaimana kedudukan garis terhadap lingkaran, kita bisa mensubstitusikan persamaan garis ke persamaan lingkaran. Nah, dari persamaan garis dan persamaan lingkaran tersebut, setelah disubstitusikan, nanti akan menghasilkan bentuk persamaan kuadrat. Nah, dari persamaan kuadratnya itulah nanti kita akan cari nilai diskriminannya. Masih ingat rumus diskriminannya? Yaitu D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Nah, apabila nanti nilai diskriminannya itu kecil dari 0, seperti yang pertama, itu berarti nanti garisnya
pastilah tidak bersinggungan terhadap lingkaran. Nah, apabila nanti nilai diskriminannya sama dengan 0, maka garis tersebut akan bersinggungan terhadap lingkaran. Dan jika hasil nilai diskriminannya itu adalah besar dari 0, maka garisnya itu memotong lingkaran. Oke? Bisa dipahami? Oke, semoga bermanfaat penjelasannya. Selanjutnya kita akan membahas persamaan lingkaran dan persamaan garis yang telah. Oke. Nah, kalian silahkan perhatikan gambar yang telah kalian buat. Ibu tidak menggambarkannya, jadi nanti tinggal mencocokkan dengan gambar yang kalian buat. Oke. Di depan sudah ada 2 buah persamaan. Yang pertama ada persamaan lingkaran, yaitu x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 16. Kalau dari situ kita bisa bayangkan kalau ini adalah sebuah lingkaran, pusatnya 0,0 dan jari-jarinya adalah 4. Kemudian ada persamaan garis, yaitu y kurang 3x tambah 15 sama dengan 0. Ada 2 buah variabel, ciri khasnya paling tinggi dia berderajat 1, itu ada ciri dari persamaan garis. Kemudian kita akan substitusikan persamaan garis ke persamaan lingkaran. Oke. Kebetulan dia ada 2 variabel, ada variabel y dan ada variabel x. Tergantung nanti kalian mau buatnya y sama dengan atau x sama dengan. Kalau dari kita lihat bentuknya di sini, koefisien dari variabelnya y-nya 1. Kayaknya lebih mudah kita akan buat dari variabel y-nya saja. Sehingga dari sini kita bisa tuliskan kalau y sama dengan, ini pindah ruas jadinya 3x, ini pindah ruas jadinya min 15. Ini persamaan garisnya. Kita akan substitusikan ke persamaan lingkaran, x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 16. X-nya tetap bentuk x, y-nya kita ganti dengan 3x dikurang 15. Sekarang kuadrat, di sini kita kuadratkan sama dengan 16. Yuk kita uraikan. X kuadrat 3x dikuadratkan berarti 9x kuadrat. 2 kali min 15 min 30 kali 3 min 90x min 15 kuadrat 225 sama dengan kurang 16 langsung, kurang 16 sama dengan 0. Ini jadinya 10x kuadrat min 90x. Di sini jadinya adalah 209 ya. Sama dengan 0. Kemudian di sini dia telah berbentuk persamaan kuadrat dengan nilai A-nya adalah 10. B-nya adalah min 90, C-nya adalah 209. Dari persamaan kuadratnya kita telah dapat nilai A-nya 10, B-nya min 90, dan C-nya 209. Selanjutnya kita akan substitusikan untuk mencari nilai diskriminannya, yaitu rumusnya adalah D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Berarti D sama dengan B-nya adalah min 90 kuadrat dikurang 4, A-nya kali 10, C-nya 209. Min 90 dikuadratkan 81, 4 kali 10 kali 209, 83 ya. 836. Berarti min 260 ya. Oke. Nilai D-nya adalah min 260. Dengan kata lain, D-nya itu adalah kecil dari 0. Maka karena dia kecil dari 0, maka dapat kita katakan bahwa garis tidak menyinggung lingkaran. Kalau dia tidak menyinggung, sudah pasti tidak akan memotong ya.
tidak menyinggung lingkaran. Sesuai dengan gambar yang kalian buat. Oke, kita lanjut untuk nomor 2. Ada persamaan lingkaran X kurang 1 kuadrat ditambah Y kurang 4 kuadrat sama dengan 25. Itu artinya ada lingkaran pusatnya 1,4, jari-jarinya 5, dan ada persamaan garis 4X tambah 3Y tambah 9 sama dengan 0. Kita akan substitusikan persamaan garis ini ke persamaan lingkaran. Kita boleh buat X sama dengan atau Y sama dengan. Kali ini Ibu buat 4X sama dengan ya. Berarti di sini pindah ruas. Min 3Y min 9 atau X-nya min 3Y min 9 per 4. Dari X ini kita akan substitusikan ke persamaan lingkarannya, mana setiap X kita ganti min 3Y kurang 9 per 4. Min 3Y kurang 9 per 4. Ini X nya dikurang 1, Y kurang 4 kuadrat sama dengan 25. Oke, kita sederhanakan. Ini min 3Y, ini kita samakan penyebutnya jadi min 4, min 9, min 13 per 4, Y dikurang 4 sama 25. Kita uraikan, min 3Y dikuadratkan 9Y kuadrat min 2 kali min 13 min 26 tambah 3Y jadinya 78Y. Min 13 dikuadratkan 169, 4 dikuadratkan 16. Ini Y kuadrat 2 kali min 4 min 8 kali Y min 8Y. Min 4 dikuadratkan 16 dikurang 25 sama dengan 0. Ini ada penyebutnya 16. Biar mudah kita kalikan 16 biar penyebutnya habis, maka menjadi 9Y kuadrat ditambah 78Y tambah 169 Y kuadrat kali 16 Y kuadrat min 8Y kali 16 min 128Y 16 kurang 25 min 9 kali 16 min 144 sama dengan 0. Kita gabungkan 9Y kuadrat tambah 16Y kuadrat berarti 25Y kuadrat, 78Y kurang 128Y min 50Y, 169 dikurang 144, 25 ya. Oke, bisa kita kecilkan. Sama-sama kita bagi 25, berarti Y kuadrat kurang 2Y ditambah 1 sama dengan 0. Berapa A-nya? A-nya 1, B-nya min 2, C-nya 1. Nah, kita selanjutnya akan mencari nilai diskriminannya. Bagaimana nilai diskriminan yang kita peroleh? Rumusnya adalah D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. D kuadratnya itu adalah min 2 kuadrat kurang 4, A-nya 1, C-nya 1. Min 4 kurang 4 berarti D-nya sama dengan 0. Apa artinya kalau D-nya sama dengan 0? Garis menyinggung lingkaran. Kalau menyinggung ada berapa titiknya? 1. Menyinggung lingkaran. Di mana titiknya? Nah, kita akan cari di mana titiknya dari persamaan yang ada di sini. Y kuadrat kurang 2Y tambah 1 sama dengan 0. Bisa kita faktorkan. Y kalau 1 berarti 1 sama 1. Terus ini dikurang ya.
Atau dengan kata lain, karena dia sama, maka disebut juga dengan akar kembar, atau bisa dituliskan Y kurang 1 kuadrat sama dengan 0. Kalau Y kurang 1, berarti Y-nya sama dengan 1. Berapa X-nya? X-nya akan kita substitusikan ke persamaan garisnya. Oke. Dari nilai Y yang kita peroleh, yaitu 1, kita akan cari nilai X-nya, yaitu min 3, Y-nya dikali 1, kurang 9 per 4. Min 3, min 9, min 12, bagi 4, min 3. Jadi, X-nya min 3, Y-nya 1. Jadi, garis menyinggung lingkaran, di mana? Di titik min 3,1. Karena dia menyinggung, berarti hanya ada satu titik singgungnya. Lanjutkan untuk nomor 3. Ada persamaan lingkarannya X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 2X kurang 4Y kurang 20. Dan persamaan garisnya X tambah 7Y tambah 10 sama dengan 6. Kita boleh substitusikan, mau X sama dengan boleh, Y sama dengan juga boleh. Ini lebih mudah X sama dengan ya, karena koefisien X-nya sama dengan 1. Jadi kalau kita rubah, X sama dengan min 7Y dikurang 10. X sama dengan min 7Y kurang 10 akan kita substitusikan ke persamaan lingkaran, yang mana setiap X kita ganti dengan min 7Y kurang 10. Oke, langsung saja. X-nya kita ganti min 7Y kurang 10 ditambah Y kuadrat dikurang 2X. X-nya kita ganti min 7Y kurang 10 dikurang 4Y dikurang 20 sama dengan 0. Kita uraikan. Min 7Y kurang 10 kuadrat, min 7Y kuadrat berarti 49Y kuadrat. 2 kali min 10, min 20, min 20 kali 7Y. Berarti 2 kali 7, 14. Min 10 dikuadratkan, 100 ditambah Y kuadrat. Min 2 kali min 7Y 14Y. Min 2 kali min 10 plus 20 min 4Y min 20 sama dengan 0. Selanjutnya yang sama kita kumpulkan. 49Y kuadrat tambah Y kuadrat berarti 50Y kuadrat. 140 ditambah 140Y tambah 14Y 154Y dikurang 4Y berarti 150Y. 100 ditambah 20 dikurang 20 kurang 20 habis, berarti ditambah 100. Bisa dikecilkan persamaannya. 50Y kuadrat tambah 150Y tambah 100 sama-sama kita bagi 50, sehingga menjadi Y kuadrat ditambah 3Y ditambah 4 sama dengan 0. 2. Nah, kita akan mencari nilai diskriminannya. Apakah dia besar dari 0, kecil dari 0, atau sama dengan 0. Dari sini, berapa nilai A yang kita peroleh? A-nya 1, B-nya 3, C-nya 2. Kita akan cari nilai diskriminannya. Rumusnya B kuadrat dikurang 4AC berarti B kuadrat 3 kuadrat dikurang 4, A-nya 1, C-nya 2. Berarti 3 kuadrat 9 kurang 1 4 kali 2 8. 9 kurang 8 itu adalah 1. 1 besar dari 0. Apa artinya kalau dia besar dari 0? Maka garis memotong lingkaran. Kalau memotong, ada nggak titiknya? Ada. Berapa titik? 2 titik. Memotong lingkaran.
Nah, kalau memotong berarti kita akan lanjut ke persamaan ini, akan kita lanjutkan. Kita akan faktorkan berapa faktornya. Ya 1 dengan 2, tandanya plus ya. 1 kali 2, 2, 1 tambah 2, 3. Berarti di sini y tambah 1 sama dengan 0. Yang pertama faktornya, berarti y-nya sama dengan min 1. Kalau di sini y tambah 2 sama dengan 0, berarti y-nya sama dengan min 2. Ada 2 buah nilai y-nya. Selanjutnya kita apakan? Nilai y ini akan kita substitusikan ke persamaan x sama dengan min 7y dikurang 10. Oke. Yang pertama, untuk y-nya sama dengan min 1, maka x-nya adalah min 7y kurang 10 ya. Berarti min 7, y-nya itu min 1 kurang 10, berarti ini 7 kurang 10 min 3. Yang kedua, x-nya adalah min 7y dikurang 10. X-nya adalah min 7, y-nya diganti dengan min 2 dikurang 10. X-nya berarti min 7 min 2, 14 kurang 10, 4. Jadi dengan kata lain, saat y-nya min 1, x-nya min 3. Atau ibu tuliskan min 3 min 1. Di sini x-nya, y-nya min 2, x-nya 4. Atau kita tuliskan 4, min 2. Nah, tadi dikarenakan nilai d-nya besar sama dengan 0, maka dapat kita katakan dia garisnya memotong lingkaran. Jadi sini dapat kita katakan garis x tambah 7y ditambah 10 sama dengan 0 memotong lingkaran di mana? Di titik min 3, min 1 dan 4, min 2. Oke, demikianlah pembelajarannya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Yang diingatkan itu nilai D-nya besar sama dengan 0, berarti kita lanjutkan lagi untuk mencari titik potongnya. Kalau D sama dengan 0, berarti kita lanjutkan untuk cari titik singgungnya. Kalau D-nya kecil dari 0, berarti tidak perlu kita lanjutkan karena dia tidak akan bersinggungan. Berdasarkan uraian penjelasan tadi, kita lihat dari nilai diskriminannya. Jika nilai D kecil dari 0, maka garis tidak memotong atau tidak menyinggung lingkaran. Jika D sama dengan 0, maka garis menyinggung lingkaran. Dan jika nilai D besar dari 0, maka garis memotong di 2 titik pada lingkaran. Demikianlah uraian materi dari kedudukan garis terhadap lingkaran. Jika ada yang kurang dipahami atau kurang jelas, silahkan tanyakan langsung. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Sampai berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.